Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kimia mengenai pola konfigurasi elektron. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulit dalam bentuk diagram orbital. Yang kedua menentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari suatu atom. Oke, kita masuk ke materinya. Ini ya, apa yang kalian pikirkan waktu kalian mendengar kata kimia? Pasti kalian mikirnya ada cairan warna-warni gitu kan, yang biasanya ada di laboratorium. Nah, coba kalian perhatikan gambar dari kembang api di sini. Ini kan warna kembang apinya beda-beda tuh. Nah, pada saat kembang api dibakar, disitulah terjadi reaksi kimia. Nah, yang berhubungan dengan kimia selalu menghasilkan warna-warni? Tentu saja tidak. Tidak semua zat kimia punya warna-warni yang menarik seperti kembang api ini. Tapi zat-zat yang mempunyai konfigurasi elektron dan diagram orbital tertentu saja yang akan mempunyai warna-warni yang menarik. Nah, konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi ada dua cara untuk menuliskan orbital, ada yang menurut teori atom Bohr dan ada juga yang menurut teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, konfigurasi elektron menurut model atom Bohr itu dia terdiri dari kulit ya. Pengisian elektronnya itu dimulai dari tingkat energi atau kita sebut juga dengan kulit yang paling rendah, yaitu kulit K. Kulit K ini yang paling rendah ke kulit yang paling tinggi. Menurut Bohr itu dia pengisian elektronnya dari yang rendah ke yang tinggi. Kalau kulit pertama ini N-nya sama dengan 1, K ya, K-nya sama dengan 1. Kemudian kulit kedua setelah K itu adalah L. L itu nilainya 2. Kemudian M itu kulit ketiga nilainya 3 dan N kulit keempat nilainya 4 dan seterusnya. Nih, menurut Bohr jumlah elektron maksimal yang ditempati setiap kulit elektron dapat dihitung menggunakan rumus 2N pangkat 2. Jadi kulit K itu kan N-nya 1. Jadi maksimal menampung, kita masukin nih ke rumus 2N pangkat 2. N-nya 1 jadi 2 kali 1 pangkat 2, 2. Kulit K hanya menampung 2 elektron. Kulit L itu kan masukin nih nilai N ke rumus yang tadi, 2 kali 4, 8. Kulit M itu N-nya 3 kan, kita masukin nilai N-nya 3. Ini salah ya nak ya, aturannya 2 kali 3 pangkat 2, jadi 18 bukan 16. Dan seterusnya sampai kulit yang tertinggi ya. Coba kalian lihat, kalian perhatikan gambar. Nih, gambar model atom menurut Bohr. Di sini kan ada inti atom yang tengah-tengah ini ya. Kemudian setelah inti atom di sini ada kulit pertama. Kulit pertama tadi lambangnya K. Nah, kulit pertama menurut Bohr itu terisi oleh 2 elektron. 2 elektron. Kulit kedua ini ya. Kulit kedua itu terisi oleh 8 elektron. Nih yang L ya. Kemudian kulit ketiga itu 18 elektron. Kalian hitung titik-titiknya ini ada 18 gitu ya. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr bisa kalian lihat di tabel ini. Contohnya nih ya, atom nitrogen lambangnya N memiliki nomor atom 7. Nah, kalau kalian disuruh menuliskan konfigurasinya menurut atom Bohr, kalian tulis K tadi kan kulit yang paling rendah ya, K-nya 2, L-nya 5. Jadi totalnya 7 gitu. Totalnya 7. Pokoknya harus sama dengan nomor atomnya. Kemudian contoh yang kedua ada belerang. Lambangnya S, memiliki nomor atom 16. Berarti kalian isi lagi K itu elektronnya K-nya 2, L-nya 8. Tadi tuh L-nya 8 kan? Nih, 8 maksimalnya. Jadi
boleh kurang dari 8, tapi kan kita harus menyamakan dengan nomor atom, dengan jumlah nomor atom. Jadi 2, 8, udah 10 tuh elektronnya. Kurang berapa? Kurang 6. Kurang 6 berarti tulis 6 di kulit M. Karena kulit M tadi maksimal 18 ya. Bisa 8, bisa 18, tapi karena ini contoh yang CA ya. Karena contoh yang CA itu dia 8 aja, nggak langsung 18 karena nomor atomnya termasuk rendah. Kalau seperti timah, nih nomor atomnya 50, dia langsung 18 ya. Penjelasannya kalau kalsium kulit ketiga itu bukan 10 karena kulit terluar tidak boleh melebihi 8 elektron gitu. Kulit terluar ya, ini yang paling luarnya, berarti yang paling luarnya nggak boleh melebihi 8 elektron. Lanjut, untuk konfigurasi elektron menurut model atau mekanika kuantum. Nah, ini yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Jadi di sini ada bentuk orbital ya. Bentuk orbitalnya di sini ada S, P, D, F. Orbital itu ada 4. Orbital S itu bentuknya seperti ini ya. Orbital itu bentuknya seperti ini, orbital S. Jadi ini 1S, ini 2S, 3S. Jadi tingkat S itu meningkat. Semakin besar, maka tingkat energinya semakin meningkat. Lalu yang P, ini gambarnya subkulit PX, PY, PZ. Lalu yang D, gambar orbital seperti ini, yang F seperti ini. Kemudian diagram orbital ini dilambangkan dengan subkulit S 1 kotak, subkulit P 3 kotak, subkulit D 5 kotak, dan subkulit F 7 kotak. Ini ya kotak-kotaknya. Kemudian untuk penulisan konfigurasi elektron itu ada 4 ya. Ada asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Dan satu lagi ini aturan setengah penuh. Yang pertama itu menurut asas Aufbau, pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi. Jadi yang paling rendah itu ini 1S, kemudian 2S, mengikuti alur panah ini ya, menuliskan konfigurasinya 2P, 3S, sampai akhirnya seperti ini. Udah paham kan? Kemudian urutan pengisian elektron pada konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nih, lebih lengkapnya ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada asas larangan Pauli. Nah, pada asas ini dia menjelaskan setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Jadi, setiap orbital itu maksimal diisi oleh 2 elektron ya. Satu orbital yang kayak gini nih, satu kotak ini diisinya oleh maksimal 2 elektron, nggak bisa diisi 3, 4, 5 gitu, nggak bisa. Dan dia berlawanan, contohnya seperti ini ya, panahnya itu satu ke atas, satu ke bawah. Nggak bisa dia kalau panahnya ke atas semua atau ke bawah semua gitu, tidak bisa. Yang ketiga ada kaidahan. Pada kaidahan ini dia berbunyi elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nih contohnya kita ambil yang paling akhir ya, atom neon atau Ne. Atom neon konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6. Jadi kita tulis dulu orbital 1S2. Nih, S itu kan orbitalnya 1. Memiliki elektronnya 2 ya, 1S2.
Berarti kalian tulis dulu panahnya satu ke atas, satu ke bawah. Lalu konfigurasi yang kedua nih ada 2s2. 2s2 orbital S itu satu kotak. Sama aja, elektronnya ada 2, jadi tulis dulu panah yang ke atas 1, kemudian panah yang ke bawah 1. Jadi ada 2 elektronnya. Lalu konfigurasi 2p6. Nah, kalau orbital P itu kotaknya ada 3 ya. Ada 3. Nah, cara mengisi elektronnya kalian tulis yang ke atas dulu, tanda panahnya yang ke atas dulu garisnya ya. Jadi 1 di kotak yang pertama, 1 ke atas di kotak yang kedua, yang di kotak ketiga. Kemudian balik lagi ke kotak yang pertama, kalian tulis garis yang ke bawah 4, elektronnya ada 4 ya, 4. Kemudian pindah ke kotak yang kedua 5, lalu pindah lagi ke kotak yang ketiga 6. Jadi pas ada 6 elektron. Gitu ya untuk menulis orbit elektron pada orbital pada diagram orbital di sini menurut kaidahan. Jadi harus ditulis yang sejajar dulu. Jadi kalau ke atas dulu baru yang ke bawah. Kemudian ada aturan setengah penuh, ini yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Ada atom krom yang memiliki nomor atom 24 dan atom tembaga yang memiliki nomor atom 29. Itu konfigurasi elektronnya dia ini ya, lebih stabil yang ini dibandingkan sebelumnya. Jadi ada pengecualian. Kemudian masuk ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N, lambangnya N ya kalau bilangan kuantum utama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau N sama dengan 1, dia menyatakan kulit pertama, K, seperti teori atom Bohr tadi. N-nya 2 itu L, N-nya 3 itu M, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut itu menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nilai bilangan azimut dimulai dari L ya lambang kuantum azimut itu 1, 0, dan 3. Ya, nih nilai L 0 sama dengan menyatakan subkulit S dan seterusnya. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nih, untuk L0 subkulit S, maka magnetiknya 0. Di sininya 0 ya. Kalau orbital S kan kotaknya cuma 1, berarti magnetiknya 0. Kalau orbital P itu kan kotaknya ada 3 tuh. Nah, ada 3 orbital. Maka di sini tulisnya -1, 0, dan +1. Kalian tulisnya ini ya, ada plusnya juga ya, jangan cuman 1, 2, 3 gitu, jangan. Harus ada tanda positif atau negatifnya biar jelas. Kemudian ada bilangan kuantum spin menyatakan arah perputaran elektron. Kuantum spin ini bisa -setengah atau +setengah. Kalau dia +setengah itu dia elektronnya berhenti ke arah atas ya, atau ke arah jarum jam ya, ke arah atas. Tapi kalau misalnya elektron terakhirnya dia berhenti ke bawah, nah ini -setengah. Ini tadi -setengah ya, dia elektron terakhirnya berhenti di bawah, ini juga di bawah. Nah yang ini elektron terakhirnya di atas. Lalu untuk konfigurasi elektron gas mulia. Nah, untuk gas mulia ini memiliki kestabilan yang sangat tinggi ya. Gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, ini merupakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Konfigurasinya seperti ini. Untuk konfigurasi elektron gas mulia digunakan untuk menyederhanakan penulisan konfigurasi elektron untuk unsur yang lain. Misalnya penulisan elektron untuk unsur 21 SC, penulisan konfigurasinya kan seperti ini aturannya ya.
seperti ini. Nah, kalau disederhanakan atau kita singkat menjadi AR 4S2 3D1. Kenapa bisa seperti ini? Kalian lihat nih, AR. AR itu kan nomor atomnya 18 kan? Berarti 18 tinggal ditambahin elektron 2 ini, 18, 19, 20, 21. Sama kan dengan jumlah nomor atomnya. Jadi disingkat gitu ya. Kalau misalnya di sini nomor atomnya kita mencari 38 gitu. Berarti kita bisa pakai singkatan KR karena dia nomor atomnya sudah mau mencapai 38 gitu ya. Pokoknya lihat lagi nomor atom gas mulia dengan nomor atom yang ditanya. Unsur yang ditanya itu harus mendekati ya, yang gas mulia ini harus mendekati biar dia bisa sederhana. Tinggal tambahin aja nih, yang ini nih, yang 1S2 sampai 3P6 ini disingkat jadi AR, kemudian kalian tinggal menambahkan 4S2 3D1. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang bingung, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.